kita di NTB ini Bapak Ibu Guru perlu Bapak Ibu Guru maklumi, saat ini posisi ke-18 se-Indonesia. NTB ini posisi 18 se-Indonesia. Di NTB ini yang juara 1 Lombok Timur, yang paling banyak kena dengan kanker. Sekarang kalau kemarin kita takut dengan kanker payudara, kanker rahim. Sekarang yang kita lebih ngeri takut Pak, mulai tanggal 27 April 25 itu kanker prostat laki-laki banyak sekali. Ya, ini data yang sudah kami temukan. Misalnya Kepala Sekolah SD 5 Pogading Bapak Kasri, beliau ini sudah pengangkatan. Terus ada kemarin saat ini sedang kita pantau, beliau itu masih sehat sekali. Itu dia karena pernah jatuh tuh di SD 2 Betuyang, Pak Mulyadi gitu. Dia masih sehat sekali, tapi dia orangnya ceria, jadi kayak tidak ada. Memang tapi efek-efek samping dari sering dia jatuh itu bisa berpengaruh juga ke sana. Nanti yang akan bahas. Terus saat ini yang masih kita tanda tanya, kemarin saya di SD 1 Apitai, beliau sekarang sedang di Mataram. Ini ibu-ibu masih ada dua, ada yang bilang dia kanker ovarium, ada yang bilang dia istal. Ini belum jelas karena kami belum dapat data yang pasti. Tapi kalau di SD 1 Unggul Sari itu guru olahraga kita ya, masih segar mudah mengarah kepada kanker usus karena ambeien yang sudah terlalu lama. Ini ambeien ini juga bahaya sekali Bapak Ibu. Kalau sampai sudah ada benjolan di anus atau darah ini, setiap daerah ini harus hati-hati. Tetap ambil sikap, jangan dibiarin. Terus di SD 2 Suntelangu, ibu kita sudah pengangkatan 1. Terus yang terakhir masih di provinsi sekarang di SD 4 Suntelangu, ini rata-rata kanker payudara. Di SD 2 Labuan Lombok ada ibu kita juga yang saat ini sedang mengalami benjolan di payudara. Nah, jadi data-data yang kami bawa ini Bapak Ibu tetap akan kami laporkan ke dinas. Karena apa? Dari awal nanti apabila dari sekolah ini sudah ada kena, dinas ini nanti punya dia istilahnya rekomendasi langsung ke provinsi agar guru-guru kita cepat ditangani, tidak seperti pasien yang lain-lain harus urus BPJS ini dan lain sebagainya. Sekarang ini langkah pasti yang dipakai. Kalau memang sudah ada rekomendasi dari dinas, kalau dia ngajar di salah satu sekolah harus cepat ambil tindakan cepat. Nanti kalau dari sekolah itu sendiri lambat, kami dari lembaga ini yang turun tangan. Makanya nanti nomor yang bagikan kepada peluru. Kalau ada salah satu keluarga besar kita di setiap sekolah, peluru bisa hubungi dia. Walaupun yang nanti pulang ke Sumbawa, karena yang tugasnya di wilayah timur Pak Gompu Bima Sumbawa yang selalu tim pengawas NTB masalah ini di lembaga ini. Cuma yang dipinjam dulu di selama puasa ini full di Lombok Timur, jadi kurangnya sumpah dan gak kaget ternyata ada cucu yang ada di sini kan. Ya, yang baru ketemu saya dari tahun 90 yang sudah keluar di mana Lombok ini. Tahun 90 yang sudah di Surabaya, ini terus ke Palembang, ke Jambi, ke Denpasar, pulang langsung ke Bima. Jadi belum menetap di sini di Lombok Timur. Jadi setiap pulang aja kalau ada orang meninggal apa. Terima kasih Bapak Ibu Guru, ini sekedar pengantar yang mungkin di sini yang lanjut aja, yang lagi-lagi dulu yang bahas itu masalah kanker prostat. Ini yang tua bisa kena, yang muda bisa kena kanker prostat. Secara kesehatan apa itu kanker prostat? Mohon maaf ini sudah berkeluarga semua? Iya. Alhamdulillah. Ada. Ada apa-apa nanti jadi apa namanya? Akipasi. Ya, pegangan. Keluarga dan jadi kanker prostat itu seperti ini dia Pak Guru, ini terus yang laki-laki yang sudah berkeluarga. Kalau secara kesehatan kanker prostat itu adalah laki-laki yang tidak tuntas berhubungan sama pasangannya. Ini dia, ya. Jadi kalau lagi matang sperma harus dia keluar, Pak, tidak boleh ditahan. Karena kalau dia sperma ini membeku, dia di bawah pusat sebelah kiri dia membentuk benjolan di situ. Awalnya dulu kecil, nah nanti apa yang Bapak rasakan? Setiap kencing dia netes, nyeri, sakit, kadang-kadang keluar darah. Tapi nanti ada penyebab awalnya dari sana itu
Tapi sekarang yang diserang adalah kebanyakan 75% orang tua kita yang laki yang sudah ditinggal sama ibu kita meninggal dunia. Istri sudah meninggal duluan. Nah jadi dia yang diserang. Kenapa? Laki-laki ini sampai umur 100 tahun masih punya nafsu. Lain dengan perempuan 48 sudah selesai. Ya. Menopause sudah 49 sudah selesai. Tapi kalau laki-laki sampai tutup mata, Pak, masih bisa punya nafsu. Makanya jangan heran kalau kita sering dengar berita kok ada orang gabung cucunya apa, karena dia masih nafsu. Nah, satu-satu jalan untuk mengatasi ini, laki-laki ini tetap dia matang spermanya. Jadi kalau untuk orang tua kita yang lanjut usia, mungkin dia tidak akan cerita ke anaknya. Satu-satu jalan untuk mengetahui spermanya lagi matang, lihat posisinya di saat dia tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia marah, emosinya tinggi hari itu saja, itu berarti sperma dia lagi matang. Tidak ada apa-apa dia marah, kasih ini ya. Kita juga sebagai anak bingung. Nah yang laku anak tidak usah ikut marah. Ini dia sebentar saja, tidak sampai lebih sehari marahnya. Misalnya mulai dari siang nanti malam sudah selesai, besok mulai kembali normal. Nah, satu-satunya jalan untuk orang tua kita yang kena kanker prostat ini adalah biar dia tidak kena satu, mulai besok pagi pas selesai subuh tidak boleh dia tidur, paksa dia jalan kaki di depan rumah, yang penting setengah jam atau 1 jam, tidak usah pakai alas kaki. Paling tidak laki-laki ini jadi pegangan ibu-ibu, laki-laki kalau sudah berkeringat buru hilang nafsu. Nah besok-besok ibu kalau tidak bisa melayani bapaknya misalnya, suruh aja dia bergerak. Suruh dia loncat-loncat dari mana, yang penting dia bergerak. Laki-laki ini kalau sudah bergerak itu hilang nafsunya buruk. Makanya kalau dia rajin ke sawah, rajin olahraga, aman beliau dari prostatnya. Ya, aman. Yang rajin olahraga dia aman. Ya, yang tidak aman mana? Yang duduk manis tidak mau bergerak, hanya nunggu jatah, ini yang bahaya. Ya, jadi yang penting dia berjalan kaki. Nah besok kalau sudah selesai puasa atau ini sebelum sahur misalnya, kalau orang tua kita kasih dia minum air hangat 1 gelas dulu, Pak Guru. Pas perutnya kosong. Tujuannya apa? Siapa tahu ada lendir-lendir di pinggang dan lain sebagainya, biar beliau ini tidak kena sakit pinggang dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru juga gitu, nanti kalau sudah kita selesai puasa misalnya, kalau misalnya pagi air hangat dulu 1 gelas, baru kopi, baru sarapan. Nah ini enggak, kopi dulu, sarapan baru air ini keliru. Ya, kalau Bapak Ibu guru lakukan terapi air hangat 1 gelas selesai sholat subuh, seumur hidup tidak ada yang sakit pinggang, tidak ada yang kena asam lambung, tidak ada yang kena mah kronis. Ini kita cuma males saja. Pergerakan air itu kalau pagi begini, kalau mutar ya. Karena apa? Dia menyiram sel yang bergerak. Nah kita posisi di SD tadi sebenarnya pas anak-anak masih kumpul, jangan ingin masuk langsung ngasih pencerahan sedikit masalah anak. Karena sekarang 2 anak kita yang di provinsi, di Poh Gading 1 sama di Unggul 1, ini kena cuci darah waktu itu. Gara-gara apa? Minuman berwarna. Nah jadi tadi yang kepingin langsung masuk, tapi ya nanti lain kali dah kalau ada waktu. Harusnya nanti Bapak Ibu guru pas kasih tahu dia tidak boleh sama sekali dia minum minuman berwarna ini terus-terusan. Ajarkan dia minum air hangat dulu sekali. Ini teh gelas, pito, ali-ali dan sebagainya. Ini di SD Pegading ada, anak kita sekarang di provinsi di SD 1 Mumbul juga ada cuci darah gara-gara minuman berwarna. Nah intinya besok ajarkan dia pas rapat wali murid, suruh ibunya ngasih dia air hangat dulu 1/2 gelas sebelum berangkat sekolah. Aman dia. Nanti kalau datang masuk minuman berwarna itu dia tidak akan nempel di usus besar karena sudah ada lapisan. Bapak Ibu guru juga gitu. Kalau misalnya sempat sebelum saya air hangat, seumur hidup tidak ada sakit pinggang, yakin sudah pencernaan lancar dan lain sebagainya ya. Jadi jangan nanti gara-gara susah buang air, lari lagi kimia dan ini yang lebih parah. Jadi lama-lama kimia ini gak jenuh Pak, memberontak dia di dalam. Dia yang berubah jadi penyakit, bukan jadi obat.
Nah, itu sedikit pengantar masalah kanker prostat ini. Bagaimana dengan yang muda? Nah, atau yang misalnya umuran 30, nah ini umuran 30 sampai 50 Pak, ini masih muda-muda. Spermanya Pak Guru matang 12 hari 13 malam. Ini yang umuran 30 sampai 50. Ya, 12 hari 13 malam. Apa maksudnya? Wajar berhubungan 3 kali dalam jangka 12 hari. Bukan 3 kali seminggu, bukan 3 kali dalam jangka 12 hari. Kalau perlu 3 kali seminggu, oh ini silahkan kalau perlu sehat. Ya, tapi paling tidak minim, paling minim, ya, 3 kali dalam jangka 12 hari. Nah, kapan laki-laki yang normal ini kena? Nah, itu yang bilang di saat dia matang itu tolak secara halus. Bagaimana cara menolak secara halus? Ibu tinggal tidur duluan, misalnya. Pas lagi datang bulan, atau pas ini yang paling bahaya ketika ini pikiran lagi tidak muat. Iya, biasa deh itu. Jadi tidak bisa dipaksa. Nah, di saat itu Bu Guru suruh bapaknya bergerak, jangan kasih dia diam. Entah itu suruh nyuci apa dan sebagainya. Yang penting dia berkeringat atau nyapu. Nah, nanti kalau sudah berkeringat hilang nafsu, besok bisa dilanjut yang tertunda tadi. Ya, berarti masih tertunda. Ya. Karena nanti di saat itu Bu Guru ini mulai dia menyerang laki-laki. Di saat dia tertunda sperma itu bukan kemaluannya yang diserang apa? Yang diserang kepala. Oleh kepala laki-laki. Ya. Oleh. Jadi apapun yang ibu kasih dia di saat itu tetap dia marah. Iya. Karena belum kecapean yang diinginkan. Serba salah. Nah, di saat itu, di saat dia makan sperma itu terus tidak tersalurkan, dia empat sperma itu di bawah pusat sebelah kiri. Di situ dia membentuk benjolan. Nah, jeleknya namanya prostat ini, kalau sudah diangkat, ini ada contoh nyata misalnya kayak Pak Kasri, dia cerita sampai nangis sama saya, betul Pak yang Bapak bilang sudah diangkat namanya prostat ini. Setelah itu apa yang terjadi? Seumur hidup Bapak itu akan jadi patung, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa berfungsi walaupun orangnya segar, tidak bisa. Makanya sebelum jadi patung ayo kerjasama yang baik. Ya, jangan ditunda. Semangat Pak, semangat. Jangan ditunda lagi. Yang selama ini berhasil di Mataram ini yang belum stadium, ya. Kalau sudah stadium harus kesana sana dan pasar yang baru bisa. Kalau belum masih bisa di Mataram ya. Yang stadium 1, 2 masih bisa. Nah, yang terakhir adalah Pak Guru ajarkan anak-anak kita tidak boleh menahan air kencing dalam waktu lama. Pak Guru juga kalau keselong misalnya urusan dinas, jangan nanti bilang di jalan kalau sudah kepingin cepat buang. Jangan ditunda-tunda. Karena ingat, air kencing kita ini 7 kali lipat asinnya daripada air garam. Jadi sakarangnya ini cepat sekali membentuk subur. Ya, makanya banyak orang-orang karangan, anak-anak banyak karena sering nahan air kencing. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan pasti dia diserang infeksi saluran kencing. Mana buktinya infeksi? Dia ketawa-ketawa aja keluar air kencing. Ya. Belum lagi dia batuk keras keluar air kencing. Sekarang kepingin kencing misalnya WC-nya di pojok di tengah jalan dia sudah ngompol, ini infeksi. Ya, jangan dia menginfeksi. Nah, segala hal yang mengarah kepada prostat tadi itu Bapak Ibu Guru, terutama untuk orang tua kita, karena kita yang sudah tidak lancar pencernaannya, kalau belum ada rezeki, silahkan siapkan ini Ibu, carikan Bapak kita ini tomat 2 biji, dikukus yang segar ini dikukus. Pagi 2, sore 2, ini yang sudah keluar darah dari sebagainya. Nah, tomat ini kenapa harus tomat? Di dalam biji tomat ini ada kandungan namanya nikotin, itu dia bisa memecah semua jenis benjolan di dalam pencernaan. Ini kalau belum jadi benjolan yang bandel. Tapi kalau benjolannya bandel harus diangkat katanya dokter. Jangan cepat-cepat ambil posisi untuk operasi. Ada masih jalannya kita apa itu? Siapkan yang kunyit putih. Pernah dengar? Kunyit putih. Ambil kunyit putih 1/2 kilo. Kunyit mangga pernah dengar? Kunyit mangga ini warnanya pucat, kalau dipatahkan jadi 2 baunya kayak mangga. Kalau yang di dapur namanya kunyit sayur. Jadi ini ambil 1/2 kilo,
setengah kilo kunyit putih, setengah kilo kunyit mangga diparut, campur jadi satu. Setelah diparut tidak boleh dijemur, hanya diangin-angin aja di teras biar keluar getahnya. Pas keluar getahnya ini berarti hilang pahitnya nanti. Selama ini kunyit itu pahit, getahnya yang pahit, bukan kunyitnya. Jadi buang getahnya ini. Siapa yang minum kunyit dalam keadaan basah, hati-hati, bisa mempersempit pembuluh darah karena getahnya ini. Yang boleh basah itu cuma kunyit sayur, lainnya itu tidak boleh. Kalau kunyit sayur silahkan, yang biasa di dapur tidak apa-apa. Tapi lainnya kunyit putih, mangga, temulawak dan lain harus dikeringkan baru boleh dikonsumsi. Tidak boleh dalam keadaan basah. Nah setelah kering silakan ditunggu halus. Setelah ditunggu halus bisa di blender juga. Nah setelah jadi bubuk ambil 1 sendok bubuk. Misalnya orang tua kita yang karangan, anak-anak kita, atau mungkin yang punya anak amandel, ya tidak usah operasi. Tapi segala jenis benjolan nanti hilang, ya amandel atau mungkin ada guru kita yang kena ambil berak darah terus ada benjolannya. Ini paling kalau ibu rutin seminggu nanti ibu akan berterima kasih sama saya. Itu seminggu sudah selesai dia. Tidak perlu sampai beli obat yang mahal-mahal. Yang penting asli kunyit putihnya sama kunyit mangganya. Kunyit putih itu yang asli itu patahkan jadi 2 begitu. Lihat tengahnya putih, pinggirnya abu, itu jadi asli. Atau lebih jelas klik di Google kunyit putih, kunyit mangga. Mungkin bahasa kita yang lain kan. Kalau kunyit mangga ini bahasa Sumbawa ini lembau. Tidak tahu kita di sini ya. Ada kunyit putih di sini, Pak. Yang enggak yang kunyit mangga maksudnya. Oh, iya. Mangga ini. Kunyit mangga itu lembau kalau bahasa Sunda. Di sini kunyit poh atau apa. Nah, ini minta tolong kasih orang tua kita dulu yang kena asam urat, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, ini sangat bagus. Tidak ada efek samping sama sekali. Kalau yang kencing manis harus 1 sendok makan, ya 3 kali sehari yang kencing manis. Di sini banyak guru-guru kita di wilayah Perigi ini yang kencing manis. Apa coba belum mungkin ada yang kenal. Pernah nggak diajarkan dari lembaga itu? Sekarang biasa kan berlomba-lomba minum itu kesehatan tambah segar nafsu makan. Tidak usah dicampur, Pak. Ya? Tidak usah dicampur. Tidak usah dicampur. Kita ambil Airnya aja. Ya nanti direbus pakai air setengah gelas atau kayak kopi gitu ya. Nanti bisa seperti itu. Apalagi yang sudah ada kena kanker tumor ini paling cepat ini bisa untuk mencegah sekaligus mengobati. Kalau yang kencing manis 1 sendok makan ya, 1 sendok makan 3 kali 1 karena ini kita puasa 2 kali ya, pas sahur sama. Nah ini sangat bagus. Kalau misalnya Pak Guru ada yang ngopi kuat, ngerokok kuat, coba amalkan setiap mau tidur. Nanti bedakan setelah 5 hari. Plong rasanya di paru-paru ini. Bapak mengerokok 20 bungkus tidak panas Pak, bersih paru-paru ini. Ya, ini semuanya bermanfaat untuk semua satu keluarga. Ini kalau Bapak amalkan 1 bulan penuh luar biasa. Bapak tidak akan diserang sampai 7 tahun, 8 tahun penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, ini jadi antibody. Ya, nah ini sedikit pengantar saya masalah kanker prostat. Ini ciri-cirinya bagaimana? Nah, ciri-ciri kanker prostat 1, setiap dia kencing terasa perih, sakit. Setiap kencing terasa perih, ini ciri-ciri. Yang kedua, di akhir kencingnya ada darah yang keluar, darah segar. Yang ketiga, yang sudah berkeluarga, setiap berhubungan sama istrinya tetap sakit perutnya sebelah kanan. Yang terakhir, setiap nanti selesai berhubungan keluar sperma campur darah, berarti ini sudah positif, namanya kanker prostat. Kalau Bapak ada rezeki silahkan dulu untuk konsultasi, tapi jangan coba-coba ambil tanda tangan langsung operasi. Ya, mikir panjang yang sudah ajarkan tadi biar sampai operasi. Cepat berbagi sama keluarga biar kita aman dari kanker ini. Tujuan kami datang memberikan sosialisasi ini biar Bapak tahu dari ciri-ciri ini. Tidak langsung sudah stabil langsung ke sana diam pulang tinggal nama, ini yang bahaya ya. Jadi dari awalnya sudah kita tahan karena yang namanya kanker ini tidak ada jalan keluar selain operasi kalau sudah akut ini ya. Kalau masih benjolan apa itu masih bisa, tapi kalau sudah stadium ya ini kita tidak berserah diri aja. Nah itulah sedikit masalah kanker prostat ini untuk Bapak Ibu guru, nanti bisa berbagi. Yang kedua adalah khusus ibu kanker rahim. Ya, kanker rahim ini yang diserang dengan kanker rahim
perempuan yang pernah keguguran 3 kali dalam jangka 1 tahun. Misalnya pernah keguguran 4 bulan lagi gugur 4 bulan lagi, ini yang bahaya, hancur rahim ini. Ya, coba ibu bayangkan sanggup tak melahirkan setiap tahun, apalagi 3 kali dia lebur dalam 1 tahun. Yang ini bahaya, makanya ini berbagi sama menantu sama ipar. Kalau dia sudah keguguran sekarang, tunggu dia kering dulu 1 tahun baru boleh bikin program. Ini mentang-mentang gagal cepat bikin, gagal cepat akhirnya hancur ya. Nah, penyebab keguguran ini cuma 2. 1, pasti perempuan ini punya kista. 2, dia punya miom. Yang ketiga, ada namanya keputihan yang warnanya abu-abu, bau air di kista. Nah, dari mana datangnya kista ini? Nah, ini mulai kita serang begitu. Perempuan yang menggunakan suntik KB 3 bulan yang tidak pernah men, pasti dia akan dikasih hadiah namanya kista. Coba bayangkan, ini darah kotor tidak pernah keluar setiap bulan, apalagi bertahun-tahun. Kalau ibu sudah pakai alat suntik ini 3 tahun tidak men, tolong hentikan, ganti produknya. Ada yang IUD, ada yang implan, ada yang suntik 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang alami, ada yang kalender. Silahkan pilih salah satu, yang penting wajib men setiap bulan. Kalau nggak men, ini salah satu contohnya mana? Sekarang guru kita di SD Satuan kita, dia sekarang ini yang kita dengar dari teman yang sudah saya suruhkan ke sana, dia kena kanker ovarium. Ovarium itu apa? Awalnya dari kista. Kalau dia belum stadium, masih di sekitar itu telur. Tapi kalau sudah lebih dari satu, semua hati, limpa, ginjal diserang semua. Ini kalau sudah stadium. Nah, ini bahayanya orang-orang tidak pernah minta tolong ya. Kalau masih 2 tahun silakan. Kalau 3 tahun lebih hentikan. Tapi kalau ibu tetap berhasil pakai itu, misalnya aman pakai yang suntik KB atau implan itu, hajar dia dengan kunyit putih sedikit mangga itu selama seminggu. Wajib ibu akan make, ya. Harus rutin seminggu minum. Nanti kalau sudah terasa mules, hentikan. Besok pagi atau nanti malam darah-darah itu keluar semuanya. KB-nya ibu aman, dah ada dijual di apotek, bikin sendiri. Ya, ini mampu mencegah atau mendatangkan darah-darah kotor ini suruh keluar. Atau misalnya ada yang men sampai 15 hari, pas lagi men minum sekali aja langsung dah berhenti darahnya. Jadi tidak boleh dikonsumsi pas dalam keadaan men, karena bisa memberhentikan darah. Tapi boleh untuk orang-orang yang lancar darahnya. Ya, ada yang pakai suntik KB di sini? Yang 3 bulan? 3 bulan ada. Berapa? Siapa bu? Berapa tahun? Dari anak pertama, tetap itu dipakai saat suntik 3 bulan. Sampai sekarang nggak pernah men? Enggak, tetap lancar. Oh, alhamdulillah. Kalau lancar berarti cocok lanjut. Ya. Dari anak pertama. Yang tidak lancar ini setiap bulan tidak pernah men. Ya. Ini yang susah. Ya. Kalau kebanyakan ini berarti ibu dapat poin di sini, bisa berhasil, berarti bagi itu aman. Ya. Kalau nanti lancar. Yang lain pakai apa? Ibu berapa? Ya, enggak pernah men kalau pakai suntikan. Berapa tahun? Umur sekarang berapa? Umur sekarang berapa bu? 45. Ya? 45. 45. Ya kah lagi 5 tahun atau 4 tahun? Ya? 48, 49 nanti sudah. Berarti ibu berapa tahun sudah pagi? Ya, Berapa tahun sudah pagi? dari anak pertama. Sampai sekarang tidak pernah Ya, men. tapi sekarang sudah ganti pakai implan pelan, Main pakai implan? tapi sedikit. Oh, netes saja. Ya berarti dia itu bukan men namanya, cuma netes sudah baik. Nanti ibu minum dah ibu keluar semuanya. Cuma masalahnya sekarang itu 3 yang dibawa penyakit sama orang-orang yang pernah men. 1, wajib lututnya rusak. Semuanya, ya, lututnya rusak. Ya, bukan asam urat itu dari darah yang tak pernah keluar. Iya, dari motor ini. Ya, itu sudah langganan Bu. Ya. Yang kedua, pusingnya minta ampun. Iya, sering pusing, bedanya yang gitu. Ya, yang ketiga badannya sakit semua kayak dihajar orang. Iya. Ini gara-gara darah yang tidak pernah keluar. Yang paling bahaya 1, Bu.
ini nanti dipikir bapak tidak sayang sama ibu, tidak sayang sama bapak. Semua perempuan yang menggunakan suntik KB itu tidak ada nafsunya sama suami. Iya benar. Tidak ada Pak Guru. Suntik. Iya, tidak ada. Ini kan kita buka aja dia mengubah hati. Tidak ada nafsunya Pak Guru. Dipaksa-paksa baru mau. Karena apa namanya, hormon itu lebih tinggi daripada libido, ditutup libidonya dari hormon. Ini makanya, tapi kalau yang hormonnya atau misalnya yang mennya lancar tiap bulan, oh dia lebih agresif Pak Guru. Yang normal mennya itu agresif ya, tapi yang tak normal itu susah ya jadi hubungan. Yang kita takutkan jangan sampai ada keputihan setiap bangun tidur ngeplek di celana dalam, jangan sampai. Itu kalau ada setiap bangun tidur, inilah diabetes kista yang asli, mengarah kepada kista. Nah itu dia guru raya pakai kista, apa istilahnya suntik kan pakai IUD silahkan, alami silahkan, atau misalnya KB kalender. Tahu kan KB kalender? Ini jangan salah hitung KB kalender ini ya, salah hitung sehari jadi. Jadi gini dia yang asli KB kalender ini guru biar paham. Hari ini Bu keramas, ya hari ini sudah keramas bersih. 1, 2, 3, 4 ini bebas ibu berhubungan, tak bakalan terjadi pembuahan. Kapan dia mulai? Malam kelima itu malam subur pertama perempuan. 4 hari darahnya? Ya 4 hari. Kapan lagi? Nanti misalnya mainnya tanggal 25, tanggal 20 ibu sudah bebas berhubungan sampai dia main, tak bakalan terjadi pembuahan karena induk telur sudah penuh. Nah ini gak ada salah ngitung. Tapi kalau malam kelima itu bukan malam pertamanya ya. Jangan salah. Nah ini secara kesehatan. Tapi kalau yang puasa berkehendak kapan-kapan jadi. Ya. Kapan-kapan jadi. Nah inilah sedikit masalah kanker rahim itu awalnya dari sana. Yang kedua, kalau ada perempuan yang men 3 kali dalam 1 bulan, Pak. 1 bulan dia 3 kali men ini sangat berbahaya. Ini termasuk salah satu ciri-ciri daripada tumor di rahim. Kalau 3 bulan, sebulan itu 3 kali dia men terus ini bahaya. Cepat kontrol atau misalnya belum ada rezeki, seperti yang saya bilang hajar pakai itu ya. Yang kedua, minta tolong ini perempuan biar dia tahu dari mana datangnya keputihan ini, penggunaan celana dalam ya. Jadi kalau ibu-ibu ini harus 2 sehari, jangan 1. Kalau ibu paksa sampai sore 1 dia lembab, nanti malam besok pagi ngeprek celana dalam. Jadi kalau di rumah lebih aman, ibu tidak usah pakai celana. Pulang dari sekolah selesai sholat udah, tidak usah pakai. Besok pas keluar baru ibu pakai. Ya. Nah hal-hal seperti ini cara mencegah kita untuk keputihan. Tapi kalau yang paling bahaya mana? Waktu rombongan pergi jauh atau misalnya di sekolah, minta tolong guru ajarkan anak-anak kita yang perempuannya sudah setiap dia selesai kencing tolong keringkan dulu pakai tisu. Makanya di tas itu harus ada tisu, jangan hijau aja. Iya. Selesai kencing tolong dikeringkan. Ini tidak sambil jalan dia Pak Guru naikkan celana dalamnya. Selesai kencing ditutup dalam keadaan basah, wajib lembab, nanti jamuran. Ya, jadi harus keringkan dia dulu. Ibu guru kan sering ikut pelatihan di hotel-hotel. Kamar mandi tetap disiapkan tisu, tujuannya itu. Ya, jadi biar kita paham sedikit ini dari cara-cara pola hidup ini sangat berbahaya. Ya, yang terakhir dari sini masalah kanker rahim ini mungkin ada ipar saudara tetangga kawin 5 tahun 6 tahun dan bisa punya keturunan. Penyebabnya cuma 2. Ya. Pasti dia ada libidium atau kista dan keputihan itu. Kalau sudah ada itu kabeh habis ratusan juta tidak bisa punya keturunan. Harus angkat dulu itu, bersihkan. Ya. Kalau ibu sudah ada kista, tidak ada keputihan, tidak ada mium, wajib ibu hamil. Tapi kalau sudah hamil, pastikan ibu sehat. Suami ibu yang bermasalah bukan ibu. 3 laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan. Biar ibu tak disalahin terus. Nanti gara-gara 5 tahun tak bisa kasih keturunan mau diganti, jangan mau. Suruh dia cek juga yang laki-laki. Laki-laki kalau pernah jatuh dari kendaraan kena pantatnya di aspal langsung, tak bakalan bisa punya keturunan karena tulang ekornya bermasalah. Walaupun ibu sebelum kenal misalnya waktu dia kuliah waktu SMA, tak bisa.
Ya, nanti tanya suaminya atau tetangganya, wah sini terinilai. Kalau sudah dia pernah jatuh suruh cek kemana ngeceknya. Ini yang habiskan uang. Jangan ke dokter kandungan, ada sangkut pautnya. Harus ke dokter saraf. Nanti di dokter saraf, Pak, saya belum punya keturunan, pernah jatuh dia sudah paham, nanti Bapak diinjeksi 2-3 kali normal. Sekali injeksi cuma 300.000. Di sini dokter yang bagus saya tunjukkan di Mataram itu di pintu keluar rumah sakit Islam. Ya, namanya Dokter Elizabeth, itu khusus untuk masalah tulang ekor. Ini sangat bagus ya. Pintu keluar rumah sakit Islam, di situ ada namanya Apotek Dahlia, di situ dia praktik. Karena kemarin wakil kepala SMK 1 Selong ketemu sama dia sudah berapa bulan itu 12 tahun dia tunggu, sekarang lagi hamil. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya sering jatuh di kamar mandi ternyata. Jatuh di kamar mandi bisa ya. Kalau kena pantat ini bisa. Nah ini solusinya ya, biar gak habiskan tabungan yang berjuta-juta itu. Terus suplemen vitamin sampai 1 karung gak bakalan bisa ya. Ya, yang kedua, laki-laki yang tak bisa memberikan keturunan itu laki-laki yang diponis sama dokter money angel. Ini gak bisa. Apa itu money angel? Nilai sperma. Yang punya anak ini sperma suaminya rata-rata di atas 1.500 nutrisinya. Nah ini yang di bawah 1.300 gak bisa. Walaupun tembakannya luar biasa gak bisa. Nilai spermanya Walaupun dia tembus. ya, gak bisa. Nah ini orang-orang yang diponis money angel ini Pak Guru berbagi. Kasihan mungkin dia bingung. Suruh amalkan daging kelinci 1 bulan. Daging kelinci ini hormon terbaik dunia Pak. Bikin dia sate, samaan makan sama istrinya, ya. Apalagi makannya di masa subuh luar biasa, ya. Terus 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nanti normal spermanya, ya. Tidak perlu pakai obat yang macam-macam. Yang terakhir adalah laki-laki yang diponis sama dokter lemah syahwat. Nah ini tidak bisa juga berikan keturunan. Apa itu lemah syahwat? Lemah syahwat itu spermanya bagus Pak Guru, tapi tembakannya udah sampai perempatan udah balik. Spermanya bagus, spermanya bagus, tembakannya yang tidak nyampe. Tembakannya dia lemas Pak. Sementara kalau money angel tembakannya bagus tapi nilainya yang ada. Tapi ini lemah syahwat ini nilainya ada tapi tidak nyampe gitu. Nah ini hati-hati Pak Guru. Sekarang kita sudah ada korban di Sakra ya, di Sakra Timur. Dia ngamalkan namanya kopi daya, hati-hati. Oh iya. Tidak boleh Pak. Ada pemicu jantungnya itu. Ya. Jadi kalau Pak Guru mau minum kopi daya itu di saat fit, jangan di saat capek. Saat fit tenaga betul biar tambah jos. Tapi kalau Bapak capek minum itu jantung yang digerakkan, ada pemicunya. Ya. Ini hati-hati. Kalau misalnya Bapak butuh sekedar tenaga misalnya ini, bikin sendiri. Kalau sekedar tenaga gampang. Ini nanti jadi semangat. Ambil kemangi Jawa 1 genggam, ini untuk tenaga aja. 1 genggam kemangi Jawa, iris 2 bawang merah sama 1 bawang merah putih 1, dan kasih 2 batang daun serai sama akarnya. Rebus dengan 3 gelas air. Misalnya nanti sore ada jadwal minum sore-sore Pak Guru. Sehat, segar. Ini ibu-ibu buat yang bapaknya. Nanti kalau dia nanya apa yang obat pegel dino gitu aja. Ini bagus. Ya Pak Guru, ini apa bagus juga. Dari pesan ini sehat nanti. Yang biasanya bapak rumah bapak nanti bapak, tapi enggak, dia kayak sekonco cuma sekali minum enggak bisa. Harus kita rutin. Ya, kita merasakan selesai ya. Aman. Nah itulah sedikit masalah kaki